Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, hari ulang tahun GEMI Gereja Masehi Injili di Halmahera yang ke-71 tahun, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai 15. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, hari istimewa bagi kami GEMI yang Engkau berikan bagi kami di hari ini. Kami yakin sungguh bahwa perjalanan hidup menggereja kami karena tuntunan kasih Tuhan sendiri. Karena itu di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Suara yang menuntun perjalanan hidup menggereja kami sampai saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk terus memberitakan kabar baik dari Engkau kepada lingkungan di mana kami berada. Bersabdalah Tuhan, kami mau mendengar. Amin. Yesaya 26 ayat 7 sampai 15 tertulis begini. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Selamat berbahagia di hari ini, selamat bersuka cita bagi warga GEMI, Gereja Masehi Injili di Halmahera. Selamat ulang tahun. Hari ini kita keluarga besar Gereja Masehi Injili di Halmahera berbahagia karena boleh merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-71 tahun. Nah, hari ini saya berdiri di dalam gedung gereja Pusat Jemaat Immanuel Gamsungi. Pasti ada alasannya. Alasan pertama dan terutama saya memberitakan firman Tuhan dari tempat ini adalah karena tempat ini memiliki sejarah. Sejarah Gereja Masehi Injili di Halmahera berawal di tempat ini. Tentunya gedung yang ada sekarang sudah direnovasi. Kalau kita mau lihat dari gedung yang pertama, sejarah GEMI ini bermula. Ibu Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, setelah Injil, taburan benih Injil ditaburkan di tanah Halmahera oleh para misionaris, silih berganti, kemudian 6 Juni tahun 1949, di gedung gereja ini, umat Tuhan pada waktu itu berkumpul untuk merayakan akan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, hari keturunan Roh Kudus yang adalah merupakan hari lahirnya gereja. Dan di tempat inilah dilantik
badan pengurus sinode Gemi yang pertama. Ketika mereka melakukan sidang sinode yang pertama tertanggal 4 sampai 14 Juni tahun 49. Dilantiklah badan pengurus sinode Gemi yang pertama. Yang terpilih pada waktu itu kemudian dilantik, ketuanya adalah Dominus A. Pluger sebagai ketua, lalu wakil ketuanya adalah Pendeta J. Jawa, sekretaris Saudara J. Junga, bendahara Saudara S. B. Lesnusa, dan ada 3 anggota yang terpilih dan dilantik pada waktu itu, Guru R. B. Jago, Guru J. Noya, dan Penatua P. Kalu Bota. Nah, 7 orang ini dipilih dan dilantik dalam ibadah Pentakosta, ibadah lahirnya gereja pada 6 Juni tahun 49 pada waktu itu, dan secara resmi ditandai pula bahwa di tanah Halmahera ini berdiri satu gereja milik Tuhan, berdiri secara mandiri yang disebut dengan Gereja Masehi Injili di Halmahera yang disingkat Gemi. Sejarah berorganisasi Gemi mulai dari tempat ini sampai hari ini 6 Juni tahun 2020. 71 tahun sudah Gemi berkiprah menyatakan, memberitakan kabar baik, Injil, kabar sukacita kepada semua orang. Gemi adalah siapa? Gemi adalah saudara-saudara sekalian dan saya. Kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Gemi bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan ada sampai saat ini kita meyakini itu semua karena kehendak Tuhan Allah. Allah lah yang berkenan Gemi ada di tanah Halmahera ini. Allah pula yang menyertai sampai saat ini, dan kita yakin untuk ke depan Allah juga terus menyertai gerejanya di tanah Halmahera. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan meyakini, menyadari bahwa Gemi ada karena pertolongan dan kehendak Tuhan. Tuhan yang memimpin untuk seterusnya. Maka di hari ini kita akan merenungkan Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai 15. Saya membagi bagian ini menjadi 2 bagian besar, ayat 7 sampai 11 dan 12 sampai 15. Ayat 7 sampai 11 memuat pengakuan umat Yehuda bahwa jalan hidup orang benar dituntun oleh Tuhan Allah. Jalan hidup orang benar dituntun oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah lah yang menuntun jalan hidup orang benar. Allah yang menuntun jalan hidup orang benar dengan disertai hukum-hukumnya. Dan karena itu umat sangat merindukan bahwa bangsa-bangsa lain pun mau mengenal Allah yang mereka sembah. Bangsa-bangsa lain pun mau menyembah dan memuliakan Allah yang mereka sembah. Allah yang adil dalam putusannya. Allah yang adalah hakim yang adil. Dengan kerinduan itu umat merindukan bahwa Allah menyatakan keadilannya. Bahwa orang yang berlaku jahat di tempatnya, mereka dihajar oleh Tuhan. Maksudnya dihukum oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian umat, orang-orang, bangsa-bangsa lain akan memuliakan Tuhan. Bagian yang kedua, ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, ungkapan bahwa damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan yang diraih atau didapat oleh umat Yehuda itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Bahwa Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menetapkan damai sejahtera bagi umatnya. Walaupun
pemimpin silih berganti memimpin mereka. Dan melekat pada pemimpin-pemimpin itu ilah-ilah yang mereka sembah yang tentunya berdampak pada umat Allah. Menggoda umat Allah untuk mendua hati, tetapi umat menyatakan bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan Allah. Kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah itu akan tetap mereka buktikan. Walaupun dalam periode kehidupan mereka, pemimpin-pemimpin datang silih berganti. Ada keyakinan di bagian ini oleh umat bahwa Allah lah yang membuat bangsa atau umat Yehuda ini semakin bertambah-tambah. Wilayah daerah Yehuda memang betul akhirnya semakin diperluas oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bangsa-bangsa lain bisa melihat kebesaran Allah dan memuliakan Allah. Itulah ibu bapa ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bersama umat Yehuda kepada Allah lewat puji-pujian. Keyakinan bahwa perjalanan hidup orang benar dituntun dan disertai oleh Tuhan Allah. Bahwa Allah lah yang mendatangkan damai sejahtera. Dan Allah lah yang membuat umatnya semakin hari semakin bertambah-tambah. Itu pula yang harus menjadi keyakinan kita warga gereja yang ada di tanah Halmahera ini. Kita meyakini bahwa Allah yang menetapkan Gemi ada di tanah ini. Maka kita meyakini pula Allah yang menuntun perjalanan gerejanya. Allah yang menghadirkan damai sejahteranya. Kesuksesan gerejanya itu adalah berkat pemberian dari Allah. Dan kalau berawal ketika tahun 49 Gemi memulai dengan 5 wilayah dan sekarang menjadi 45 wilayah koordinasi pelayanan. Itu karena Allah lah yang membuat Gemi bertambah-tambah banyak. Maka kemuliaan hanya bagi Allah. Apa yang terjadi? Orang-orang lain pun bisa menyaksikan akan pekerjaan Allah di tanah ini dan turut memuliakan Allah. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 71 tahun Gemi merayakan ketambahan usianya. Dan di tahun 2020 ini Gemi diperhadapkan juga dengan wabah sebuah virus yang mendunia. Virus corona namanya. Virus ini datang mematikan orang. Tetapi Gemi pada tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ditantang untuk menghadirkan shalom. Ditantang untuk memberikan kehidupan, bukan kematian di tanah ini. Bagi orang-orang yang mendiami negeri yang tercinta ini. Pulau Halmahera dan daerah-daerah sekitarnya. Gemi mau menampilkan wajah seperti apa? Gemi harus terus menghadirkan shalom, damai sejahtera, kehidupan dari Allah. Salah satu hal sebagai kado yang terindah yang bisa kita berikan, kita sebagai Gemi berikan bagi orang-orang di tempat ini, di sekitar kita, bagi bangsa dan negara adalah menurut saya, menurut perenungan saya adalah kita mendorong semua komponen warga Gemi, semua komponen warga gereja untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, habitus yang baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah masuk di tempat
kita ini. Yaitu apa? Pola hidup sehat. Saudaraku yang terkasih, pola hidup sehat sesungguhnya juga adalah panggilan kita orang percaya untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Pola hidup yang sehat, ketika kita mempraktekannya, akan memberikan harapan masa depan yang cerah bagi gereja Tuhan, bagi generasi penerus gereja ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita kobarkan semangat penginjilan di tanah Halmahera yang kita cintai ini. Mari kita doakan para pemimpin kita yang sudah berganti dalam setiap periodenya. Dan mari kita bergandengan tangan, menyukseskan semua program yang kita yakini rancangan kita adalah rancangan Allah untuk menghadirkan shalom di tanah ini. Kita wujudkan itu di tempat di mana saja kita berada dengan gumul kita masing-masing. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat berbahagia. Selamat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.